Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talaban liridhoilah wali ilmin nafi ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususan imali badal kitab al-musamma bihidayatil ajqiyah. Allahumma ya nafi'u inna nas'aluka ilman nafi'ah. Sailahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dibuka halaman 145. Bagian bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mulazimatil sakinati wal wara wa khushu'ihi wa tawadu'i mutakammilan wa mulazimatil sakinati wal wara wa khushu'ihi wa tawadu'i mutakammilan. Yuk. Wa mulazimatil sakinati wa mulazimatil sakinah, dan kudu senantiasa netep membiasakan sakinah, tenang, gak boleh terburu-buru dalam segala hal. Sholat kudu pakai sakinah, rumah tangga sakinah. Sakinah itu tenang. Arti daripada sakinah artinya tenang. Makna dari sakinah mutmainnah. Pengertian mutmainnah itu kudu sampai terasa manis, kudu sampai terasa enak. Sebab kalau sudah enak, bolak-balik pengen mencicipi. Sholat kudu sampai enaknya, sehingga gak buru-buru. Sakinah. Jangan ngeprank malaikat, kenapa? Kata malaikat atid, kulhu nih, kulhu nagli. Kalau nggak kulhu, ina atau enan. Ya bagus sih. Bagus. Emang apalnya itu udah 30 tahun jadi orang Islam, apalnya kulhu. Kalau nggak ina atau enak, kalau nggak al-kafirun. Alhamdulillah baik. Jangan dianggap remeh itu. Orang yang sholat istiqomah,
Kuliah kulhu, kuliah kulhu. Ada seorang hafiz hafal Quran, bahkan bisa membaca Quran tuh dari belakang ke depan, bukan dari depan lagi ke belakang. Kalau sholat nggak jauh dari kuliah, ntar rakaat kedua kulhu, maghrib begitu, isya begitu, subuh begitu. Jangan nganggap remeh. Ditanya, kenapa? Kan kiai hafal Quran, kok kuliah baik sama kulhu? Kata kiai, kuliah itu saya takut nanti su'ul khotimah. Sebab fadilah hikmah orang yang membiasakan baca kuliah al-kafirun dijauhkan dari su'ul khotimah. Orang yang membiasakan baca al-ikhlas ditetapkan dalam husnul khotimah. Oh, jadi sebetulnya bukan nggak apal kita ini, cuman takut su'ul khotimah, kepengen husnul khotimah. Jadi jangan dianggap remeh. Yang penting enak. Yang penting apa? Sampai enaknya. Kalau dibaca ayat kepanjangan, nggak enak lagi. Itu ya. Tapi terus belajar pelan-pelan. Nah. Wal waroi kudu waro. Kalau pengen datang warid, sudah biasa zikir, sudah biasa sholat, sudah biasa baca Quran, bahkan hafal Quran. Pastikan datang waridnya. Membiasakan sesuatu namanya warid. Wirid. Membiasakan sesuatu namanya wirid. Kadang baca, kadang kagak. Namanya. Tuh kan kalau ditanya diem. Waduh ini teh. Apa nggak tahu? Kadang zikir, kadang kagak. Itu mah masuknya dalam golongan zikir. Tapi kalau sudah biasa mengistiqomahkan satu aurat, kebiasaan namanya wirid. Biasa sholat berarti wirid melalui sholat. Biasa zikir, wirid melalui zikir. Biasa baca Quran, wirid melalui zikir. Yang dinanti apa? Warid. Timbul perubahan-perubahan sikap yang tadinya tergesa-gesa karena terbiasa zikir, terbiasa baca Quran, terbiasa ibadah, timbul sakinah, sesuatu yang datang menjadi perubahan dalam ahwalnya, dalam tingkah lakunya, dalam sikapnya, itu namanya warid. Apa? Jadi kita itu harus bisa meneliti. Udah rajin sholat, udah rajin zikir, udah rajin baca Quran. Ada waridnya enggak? Setidaknya yang pertama timbul sikap tenang. Yang awalnya enggak enak baca Quran, kok saya ngerasain enaknya. Enak itu bagian dari warid. Paham, paham? Siapa yang paham? Iya. Iya. Weh, udah lalai lolo, bah. Udah biasa. Kok nggak ada buahnya?
Udah nanem, udah nyiramin, kok nggak ada buah. Sedangkan warid itu buah. Kalau Abah mengistilahkan lebih lebih cenderung lagi tuh buah. Buah sholat, buah zikir, buah baca Quran. Oh, karena tadi belum punya guru. Yang kedua, belum lurus niatnya. Belum lurus niatnya. Karena nggak gampang jadi murid. Murid itu kalau dimaknai secara mendalam, luar biasa. Muridun, orang yang pengen ketemu Allah. Itu namanya murid. Waduh, jauh amat ngajinya. Murid itu orang yang kepengen ketemu Allah. Jadi kalau ngaku-ngaku murid jauh amat. Murid siapa? Murid Abah. Berarti pengen ketemu Abah. Nah, untuk hal itu maka perlu adanya guru. Dibimbing dulu, dilatih dulu. Nanti kalau sudah biasa, baru dilepas zikir sendirian. Jadi jangan dulu zikir duluan sendirian. Dibimbing dulu, diarahkan dulu, ditarbiyah dulu. Nanti kalau sudah wayahnya bisa sendiri, baru sendiri. Jadi jangan sendirian baik, nggak ada yang melihara, ribet. Ujung-ujungnya nanti di alam lahut masuk iblis. Masuk iblis. Kalau iblis sudah masuk, Masya Allah, na'udzubillah. Jangankan tingkat kita, ulama besar Barsiso pun terpeleset. Eta kan. Ujung-ujungnya akhirnya menghalalkan zina. Nggak ada yang haram. Halal semua. Hati-hati. Nah oleh karena itu bila dalam satu aurat panjenengan tidak menemukan warid, sakinah, sholat tidak menemukan sakinah, baca Quran belum menemukan sakinah, zikir belum menemukan sakinah, ada dua introspeksi dalam diri Anda. Yang pertama, tidak ada guru. Yang kedua, niatnya salah. Banyak orang yang sholat duha niatnya pengen banyak duit, baru juga seminggu ngebiasain duit nggak datang-datang, duha berhenti. Waktu salah niat ya. Salah niat menjadi. Nah oleh karena itu sebaik-baiknya niat mudah-mudahan mendapatkan rahmatnya Allah. Niat saya sholat, mudah-mudahan dapat rahmat Allah. Niat saya zikir, mudah-mudahan dapat rahmat Allah. Niat saya zikir, mencari rahmat Allah. Niat saya sholat, maksud namanya. Maksud saya sholat, mudah-mudahan dapat rahmat Allah. Itu. Jangan mencari kedudukan terlalu jauh. Dapat rahmat Allah aja dulu. Sehingga gampang usahanya, gampang rezekinya, badannya sehat, hatinya tenang, silaturahmi tetap terjaga. Itu rahmat. Jadi jangan jauh-jauh, jangan salah kita ini. Ya. Jangan terlalu jauh niatnya. Model makom-makom kita ini rahmat aja udah. Masuk ke surganya juga karena rahmat deh. Kasihan jadi alam dunia bandel. Banyak malesnya, tapi ke surga mah kepengen. Ya, walaupun amalnya sedikit, tapi Allah rahmat, Allah kasihan. Ujian gede, kewajiban banyak.
Belum kewajiban kepada Allah, tapi sabar be, kita sambil ngelaksanain perintah Allah, mudah-mudahan dapat rahmat Allah. Jadi jangan salah niat ya. Apa niatnya? Mencari rahmat Allah. Eta mengges. Utama tinggi banget tapi dengerin. Ilahi anta maksudi waridoko matlubi atini mahabbataka. Pengen jadi kekasih Allah. Waduh, jauh kejauhan. Pengen jadi kekasih Allah mah kejauhan. Nggak mudah pengen jadi kekasih Allah itu. Kudu bener johirnya, kudu bener hatinya, kudu bener ruhnya, kudu bener sirnya, kudu bener sirnya. Kejauhan. Ya, kejauhan nggak? Kejauhan nggak sih? Ditanya melatat pelotot. Mudah-mudahan kita ini dapat rahmat. Wis itu baik. Jangan jauh-jauh sampean. Anna min jumlati syaimil hamidah. Sesungguhnya sebagian daripada akhlak terpuji allati yatasifu bihal qori wal hafid, yang mestinya dimiliki oleh setiap orang yang membiasakan baca Quran, membiasakan zikir, membiasakan sholat berjamaah. Anda harus bisa menjaga beberapa hal. Yang pertama adalah sakinah. Tumaninah. Kudu tumaninah. Wal wikor tegese kudu tenang. Contoh sholat ada tumaninahnya enggak? Ada. Allahu Akbar. Tumaninah sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Lan. Keluarnya bismillahirrahmanirrahim. Ruhnya berzikir. Asal narik napas be. Allah kata ruhnya. Jadi jangan terlalu jauh-jauh kalau pengen sakinah. Wal husu, kemudian harus husu. Anda punya kehusuan di dalam melaksanakan sesuatu. Jadi kudu bener-bener kalau melaksanakan tuh jangan main-main. Sholat jangan main-main. Zikir jangan main-main. Kudu sing netep. Satu husu tuh, netep. Husu itu artinya apa? Semangat. Jangan malalah, jangan males. La uqsimu binafsil lawamah. Banyak orang yang menyesal setelah lewat dari alam dunia, nyesel kabeh. Sampai ngomong nanti di akhirat. Ya laitana nuraddu wala nukadzibu bi ayati rabbina. Duh Gusti, seandainya saya bisa balik lagi ke alam dunia, bakal kami baca Al-Quran, kami tamatin Al-Quran, kami amalin Al-Quran. Nyesel. Di akhirat mana nanti nyesel. Kalau nggak percaya silakan be paeh ti heula. Percaya mati dulu. Wa nomeno biayatina, kami yakin dengan firman-firman-Mu ya Allah itu. Mantap, jangan nyesel. Untuk tidak nyesel, jangan ngikutin males. Waktu sholat buru-buru. Kita sholat, jangan sampai kita disolati. Ya. Waktu baca Quran, baca, jangan sampai kita dibacain. Waktu makan,
Nah, kalau begini nyantok jawaban. Wah, itu yang namanya khusyuk. Watawadu lillahi ta'ala. Masya Allah. Orang yang sering sholat, yang sering baca Quran, yang membiasakan zikir, kudu ngerti tawadu. Tawadu pertama lillah. Menempatkan kemuliaan hanya milik Allah. Sementara kita mengambil posisi sebagai makhluknya yang banyak salah. Eta tawadu. Jadi tawadu kepada Allah terlebih dahulu. Jangan merasa diri menjadi orang yang pinter. Karena pinternya juga dari tawadu. Jangan merasa hebat dengan tenaga. Karena tenaganya juga dari ayo tawadulah Allah tawadu. Kemuliaan hanya milik Allah. Napasnya juga dari ayo bisa ngelihatnya dari bisa ngedengarnya dari terus siapa kita? Maka yang pertama tawadu itu tawadu'lah kepada Allah. Setiap kita nggak ada apa-apanya kalau tidak ada iradah yang pertama dibuang sombongnya, dibuang takaburnya, nggak ada apa-apanya. Betul. Yang kedua watawadu li Rasulillah, kudu tawadu kepada Rasulullah. Tawadu kepada Rasulullah kalau bukan karena sebab baginda Nabi nggak jadi ulama, nggak jadi habib, nggak jadi wali, nggak jadi mukmin, mukminat. Kudu tawadu kepada Rasul. Kudu tawadu. Jangan satu sama lain menjadi orang yang merasa lebih baik. Perlu diingatkan di mimbar ini. Umat Kanjeng Rasul cuma terbagi 3. 1, ahlul Quran wal hadis. Ibadahnya ini mah maunya Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis. Baik tidak baiknya ibadah kelompok yang Quran hadis dan Quran hadis nanti diputuskan oleh Allah di akhirat. Jangan merasa lebih baik sehingga menyalahkan kelompok yang lain. Ingat-ingat. Umat Nabi yang kedua disebutnya adalah ahlul fikri wal akli. Ini mah kelompoknya ulama. Ada imamnya. Salat ngikutin Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad. Kecuali Imam Samudra. Orang yang ibadahnya ngikutin mazhab. Pertanggungjawaban ibadahnya nanti bersama imamnya di hadapan Allah. Sama kok yang memutuskan Allah nanti. Kelompok yang ketiga namanya kelompok al-wisol. Kelompok yang netep di dalam hakikat ini mah. Kadang-kadang menyalahi syariat. Tapi otak kita nggak nepi. Selama dia tidak menyuruh, jangan usil. Udah amalkan ilmu pada pakem masing-masing. Jangan satu sama lain saling menyalahkan dan merendahkan. Nggak nyampe kalian kepada Allah. Nggak nyampe kepada Allah. Berarti sampainya kepada sifat takabur, sifat sombong. Nggak nyampe kepada Allah. Yang namanya nyampe kepada Allah berubah dengan sifat-sifat dan kebaikan dari Allah. Awas hati-hati kalau ngelihat ada jamaah kita yang ibadahnya kayak begini. Nggak wajib dibenerin. Mendingan amalin ilmu yang ada. Itu cukup. Paham ya? Itu namanya tawadu.
Jadi ketawaduan di kita ini belum ada. Belum sempurna. Ulama mesti tawadu. Habaib mesti tawadu. Mukminin, mukminat, muslimin, muslimat mesti tawadu. Maka kudu ngaji. Nggak cukup ngaji ilmu fikih, nggak cukup. Nggak cukup ngaji tauhid, nggak cukup. Perlu ditambah lagi. Karena tauhid mah urusannya hati. Kalau tawadu mah urusannya urusan ruh. Kudu ngaji lagi. Di Indonesia sekarang rada memanas. Satu sama lain saling menyalahkan, saling merendahkan karena nggak ngaji tawadu. Ya, padahal seluruh amal ibadah nanti Allah yang menentukan, bukan kita yang mengklaim sebagai orang yang terbaik lalu menyalahkan yang lain. Ujung-ujungnya ngebid'ahin sono, ngebid'ahin sini, berantakan jadi. Ya, udahlah mendingan kita mah yang biasa sholat atau sholat be, yang biasa tahlil be. Yang enggak seneng, yang senengnya enggak tahlil atau jangan tahlil. Emang senengnya enggak tahlil, yang ini mah senengnya tahlil. Sesama orang seneng jangan berantem ya. Yang satu senengnya maulid, yang satu senengnya enggak maulid. Kenapa jadi enggak pada seneng? Sok tawadu dipelajari. Allah karim. Walil ulama il amilina arifina ala kaunihil imam. Tawadulah kepada ulama-ulama. Tawadu. Saya mah ke neraka karena tidak tahu ilmu. Ulama mah dimuliakan karena ilmunya. Tawadu namanya. Bagaimana kalau ulama itu salah? Maka cukup didoakan. Mudah-mudahan ya Allah diterima tobatnya. Itu bukan diomongin. Ya. Tawadu namanya. Engkau ngaji ke beliau, tapi begitu beliau salah diomong-omongin, disolok kemari. Jauh dari ujian murid, jauh. Mudah-mudahan barokah, amin. Jadi kudu tawadu ke ulama, di mana ulama salah doain. Yang diberikan amalin. Soal dia mau salah atau enggak itu urusan dia sama Allah, urusan saya mah dengan ilmunya, itu yang terbaik. Nah, terakhir. Wal ulama il amirina arif, tawadulah Anda kepada orang-orang ulama-ulama arif billah. Sebab ulama arif itu gabungan dari ulama syariat dan toriko. Kalau syariatnya masuk, torikohnya masuk, diangkat pangkat kedudukan menjadi ulama arif billah. Bagi kita yang baru bisa fikih jangan bangga, baru bisa ilmu tauhid jangan bangga, belum benar, belum masuk ke arifin. Makanya besok bikin anak lagi, namain anak laki-lakinya apa? Arifin. Dah, Al-Imam qala man hatamal qur'ayata sa'atan kanat lahu minan nahar. Salat alil malaikatu hatta yamsi. Barang siapa di pagi subuh membaca satu ayat aja Al-Quran, maka malaikat membacakan rahmat baginya sampai sore. Kalau begitu jaga sholat subuh ya. Mudah-mudahan barokah. Dilanjut lagi, belum selesai karena keburu datang subuh. Itu aja. Isa ya. Mudah-mudahan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.